السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan di masjid yang mulia ini untuk kegiatan kajian ilmiah membahas kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang telah lalu dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa buku ini, kitab Asy-Syari'ah, adalah kitab yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penulis kitab ini tiap kali beliau menyampaikan sebuah pembahasan yang berkaitan dengan akidah, pasti beliau tuangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilengkapi dengan ucapan para a'immah, para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in maupun para imam yang menjadi panutan di dalam agama. Dan ini adalah salah satu sumber dan metode ilmiah bagi seorang muslim dan muslimah di dalam membangun keyakinannya, karena keyakinan yang benar adalah keyakinan yang bersumber di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan yang benar itu tidak mungkin keluar dari jalan para as-salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Maka ini sebagai peringatan dan kaidah berpijak yang ingin saya ingatkan untuk pembahasan ini.
kita sudah cukup jauh melangkah di dalam mengkaji buku ini. Dan pada sore hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bab yang ke-51 dari buku kata beliau Kitabul Iman wa Tasdiq bi anna Allah azza wa jalla kallama Musa alaihi salam. Bab yang ke-51 adalah kitab tentang keimanan, mengimani wa tasdiq dan mempercayai bi anna Allah azza wa jalla, bahwa Allah azza wa jalla berbicara kepada Musa alaihi salam. Ya. Ini judul dari pembahasan beliau dan inti penekanan yang beliau akan uraikan. Beliau akan membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau akan bawakan uraian para a'immah tentang kewajiban mengimani dan mempercayai bahwa Allah azza wa jalla berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Iya. Sifat al-kalam, sifat Allah berbicara, berfirman, adalah salah satu sifat Allah yang agung dan mulia yang wajib kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, dan wajib kita meyakini bagaimana pada sifat-sifat yang lainnya, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi pasti sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat al-kalam di dalam banyak ayat. Allah sifatkan dirinya dengan sifat berbicara di dalam banyak ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kitab-kitab yang diturunkan adalah dari kalamnya. Al-Quranul Karim adalah dari kalam Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sifat kalam adalah sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang Allah terus-menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Selain daripada itu, sifat al-kalam ini juga berkaitan dengan fi'il, dengan kehendak dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kapan dia berkehendak. Allah berbicara sesuai dengan yang dia kehendaki. Allah berbicara dengan Taurat. Allah berbicara dengan Injil. Allah berbicara dengan Az-Zabur, berbicara dengan Al-Quran. Allah berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Allah berbicara kepada para malaikat dan kepada para rasul
Di sini Syekh Imam Al-Ajurri rahimahullah menjelaskan bahwa Allah berbicara kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa yang dikenal dengan keutamaan ini, walaupun ada dua nabi yang lainnya selain dari Nabi Musa alaihi salam yang Allah juga berbicara kepadanya, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Telah syah di dalam sebagian riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Adam kana nabiyyan mukallaman, adalah seorang nabi yang Allah berbicara kepadanya. Dan juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berbicara langsung kepadanya di peristiwa Mi'raj, ketika beliau naik ke langit dan secara langsung menerima perintah salat. Secara langsung menerima perintah salat. Maka ini semuanya adalah penetapan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sifat kalam adalah sifat dzatiyah fi'liyah, berkaitan dengan zat Allah dan berkaitan dengan fi'ilnya. Dia adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala terus bersifat dengannya, tidak pernah terlepas darinya pensifatan itu. Dan Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Iya. Ini pembahasan global berkaitan dengan sifat al-kalam. Dan di pembahasan tentang sifat al-kalam ini sudah pernah berlalu bersama kita di pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Namun penulis di sini beliau ingin menekankan satu sudut keyakinan yang diingkari oleh sejumlah ahlul bidah, yaitu kita wajib mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Iya. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah memulai pembahasan, kata beliau, alhamdulillahi al-mahmudi ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah, al-mahmudi ala kulli hal, yang dipuji pada setiap keadaan. Wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Salawat Allah semoga selalu tercurah kepada nabinya Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya, serta salam semoga selalu tercurah kepada mereka. Iya, ini pendahuluan dari buku ini, pembahasan ini. Yang tampak dari kitab Asy-Syariah ini, Imam Al-Ajurri merangkaikan tulisan-tulisan beliau, dan sebagian dari tulisan beliau itu sebenarnya adalah buku tersendiri. Buku tersendiri sudah berlalu bersama kita pembahasan tentang takdir, yaitu buku tersendiri bagi Imam Al-Ajurri. Juga sudah berlalu bersama kita pembahasan tentang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga buku tersendiri. Buku-buku yang banyak itu beliau tulis, beliau rangkaikan dalam kitab Asy-Syariah ini. Iya. Karena itu buku ini pun menjadi rujukan dan berisi pokok-pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Hingga hari ini buku Imam Al-Ajurri ini masih dijadikan patokan dan dasar oleh para a'immah. Dan ini termasuk keistimewaan kita membaca buku ini. Kita mengambil ilmu akidah dari sumber aslinya yang diterangkan oleh para ulama salaf dengan sanad-sanadnya, dengan jalur-jalur periwayatannya. Di awal buku beliau memuji Allah, alhamdulillah,
Segala puji hanya untuk Allah. Al-Mahmudi ala kulli hal. Yang dipuji pada setiap keadaan. Ya. Kita memuji Allah pada setiap keadaan. Demikianlah keadaan harusnya kondisi seorang muslim dan muslimah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaannya. Di keadaan dia lapang maupun susah. Di keadaan dia bergembira maupun bersedih. Di seluruh keadaan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan nikmat hal yang menyenangkan, beliau membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah yang dengan nikmatnya lah segala perkara yang salih itu menjadi sempurna. Dan apabila di kondisi ada hal yang tidak menyenangkan, maka beliau membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya untuk Allah pada segala keadaan. Maka dia memuji Allah pada segala keadaan. Sebab mungkin terjadi padanya sebuah keadaan yang dianggap itu pahit, dianggap itu jelek. Tapi mungkin saja hakikatnya adalah kebaikan untuknya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian benci sesuatu, padahal itu adalah yang terbaik bagi kalian. Padahal itu adalah yang terbaik bagi kalian. Iya. Karena itulah memuji Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan ini dari sifat yang baik. Dan di sini beliau membaca alhamdulillah ala kulli hal di pendahuluannya. Ya, sebab beliau hidup di masa itu dan ada dari kalangan ahlul bidah yang menyebarkan akidah-akidah yang keliru, menyelisihi tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah musibah. Namun beliau tetap membawakan di khutbahnya segala puji hanya untuk Allah yang dipuji pada segala keadaan.